kita akan masuk kepada persiapan yang kita fokus bukan kepada keseluruhan dunia ini, tapi kita zoom in, kita masuk kepada kehidupan dari Maria dan Yusuf. Kehidupan dari dua orang yang sederhana, dua orang yang tidak dikenal oleh siapapun juga, dua orang yang tidak punya pengalaman apa-apa, dua orang yang hanya menjalani hidup untuk hidup itu sendiri, dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang boleh dikatakan miskin, dari kota yang kecil, sebuah kota yang disebut Nazaret, yang jumlahnya hanya sekitar 200-an orang. Kota kecil di town itu sebuah kota kecil ya, bukan city, but town, sebuah kota kecil yang orang tidak kenal. Kita familiar dengan kata Nazaret karena sudah sering mendengarnya. Tapi pada zaman itu tidak ada orang yang mendengar kota Nazaret ini. Makanya ketika Nathanael dikatakan bahwa Mesias itu datang dari Nazaret, emang ada ya tertulis dalam Mesias itu muncul dari Nazaret. Sebuah kota yang sangat-sangat kecil. Dan sulit itu pasti mereka menjalaninya. Lalu ada yang berkata demikian, yang penting kita setia sama seperti Maria dan juga Yusuf, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Pertanyaan yang benar itu pertanyaannya sebenarnya apakah mereka itu karena setia mengikuti Tuhan maka segala sesuatu jadi indah. Itu bahasa Alkitab yang sangat menyenangkan, tetapi kalau kita melihat yang sesungguhnya, sepertinya kita salah lihat deh. Berapa waktu yang lalu ketika saya masih kuliah di New York, ada seorang teman yang berasal dari Chongqing, dari China. Namanya Yi He. Kalau di sini Chinese kan biasanya namanya 3 ya. Xiao Fei Hong, Wang Fei Hong, bukan Xiao Fei Hong. Wang Fei Hong, terus kemudian ada 3 nama. Kemudian apapun itu. Tapi ini namanya cuma 2, Yi He, gitu ya. Yi He. Dan dia seorang ateis. Waktu itu saya masih baru Kristen, belum lama lah, cuma berapa tahun. Lalu saya sharingkan, ya namanya juga kita orang Kristen, kita sharing firman Tuhan dong. Kemudian dia lihat saya, dia berkata begini, Yesus kan mati 3 hari kemudian dia bangkit kan, so what's the big deal? Kayaknya ada yang salah deh dari pertanyaan dia gitu. Jadi Yesus mati bangkit, so what is the big deal? Saya nggak tahu, ada yang salah tapi saya nggak tahu cara jawabnya gimana. Lalu berapa saat kemudian setelah masuk sekolah teologi dan kemudian belajar teologi dan saya baru menyadari, ini is a big deal. Orang mati dan bangkit kembali itu sangat jarang sekali terdengar, sangat jarang sekali. Dan kecuali kita lihatnya di dalam perjanjian lama. Tapi mati dan bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya, itu nggak ada. Cuma Kristus. Cuma pada waktu itu, saya nggak tahu cara menjawabnya karena teologi belum terbentuk dengan baik. Nah, di dalam dari kehidupan dari Yusuf dan Maria ini, kalau kita cuma lihat hasil akhirnya, maka kita akan miss proses yang mereka alami. Dan kalau kita miss proses yang mereka alami, maka kita sebenarnya kita kehilangan melihat relasi dari Alkitab itu sendiri dengan kehidupan kita sendiri. Jadi, apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria, itu bukan sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan kita. Justru, sangat-sangat dekat. Apa yang mereka alami, itu juga banyak sekali adalah hal yang juga kita alami. Ada orang yang berkata demikian, kalau hidup dengar dari khotbah, ikut Tuhan itu susah, benar ya? Ikut Tuhan itu susah. Lalu kalau hidup kita ini sudah susah, ngapain kita ikut Tuhan? Ikut Tuhan susah, hidup kita susah, ngapain lagi kita ikut Tuhan? Bukankah ikut Tuhan akan lebih susah? Nah, pertanyaannya adalah seperti demikian.
kalau saudara dan saya tidak ikut Tuhan, memang hidup kita lebih baik. Enggak juga kan ya? Justru di dalam Kristus ada pengharapan yang dunia ini tidak bisa berikan. Ada pengharapan yang uang dan segala ketenaran itu tidak bisa berikan. Dan kalau uang dan kenyamanan itu menjadi sesuatu yang pokoknya ada uang, ada nyaman, ke fasilitas segala sesuatu beres, maka kita akan melihat tempat-tempat psikolog kerja itu namanya apa ya? Kayak tempat-tempat psikolog begitu, itu kayaknya udah nggak ada yang datang ya kalau umpamanya uang dan kenyamanan itu menjadi hidup itu jadi beres gitu. Justru kita bayar psikolog itu mahal. Jadi orang yang ke sana itu biasanya orang-orang yang punya uang atau orang-orang yang sudah simpan uangnya akhirnya harus mesti bayar ke psikolog. Jadi kalau uang dan kenyamanan hidup itu bukan segala sesuatu, maka apa yang Kristus tawarkan itu menjadi make sense. Apa yang kekristenan tawarkan itu menjadi sesuatu yang orang dalam dunia ini tidak bisa tolak kalau mereka mau jujur. Kalau mereka mau jujur ya. Nah sore ini kita akan belajar melihat kehidupan dari Yusuf dan Maria ketika menjelang kelahiran dari Kristus, inkarnasi Kristus. Kita akan melihat keajaiban jalan Natal itu sendiri dari kehidupan Yusuf dan Maria. Dan 3 hal yang akan menjadi panduan kita di dalam membaca kitab suci ini. Yang pertama adalah persiapan. Dan ternyata persiapan mereka itu berantakan. Persiapan mereka itu berantakan. Yang kedua adalah perjalanan yang benar-benar melelahkan. Dan yang ketiga, kelahiran yang penuh resiko. Nah 3 hal ini akan menjadi panduan dari kita akan mengerti firman Tuhan. Nah kita akan membaca firman Tuhan pada pagi ini. Dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, silakan menyimak. Demikian firman Tuhan. Kelahiran dari Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, seluruh dunia ini bukan seluruh dunia termasuk Indonesia ya. Kata dunia ini adalah dunia di mana kekuasaan dari kerajaan Roma itu ada. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Bacanya gampang ya, tibalah bagi Maria untuk bersalin. Ibu-ibu kalau dalam keadaan bersalin, itu prosesnya panjang ya. Nanti kita akan melihat lebih dalam. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini kata yang menakutkan loh. Menakutkan sekali. Kita ke tempat yang baru, hotel ternyata penuh semua. Mau tinggal di mana? Kalau sendiri mungkin bisa tinggal di jalan atau di bangku di taman. Tapi kalau dengan istri dan anak-anak, mereka mau tinggal di mana? Kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Nah, kalau kita melihat persiapan, namanya persiapan yang berantakan. Kalau kita persiapan melahirkan, itu jauh-jauh hari sebelumnya. Begitu tanda itu sudah garis 2, ya, itu merupakan suatu sukacita bagi keluarga yang menantikan kelahiran dari bayi. Lalu yang kita lakukan itu apa? Oh, persiapannya banyak. Listnya itu kita sudah download dari YouTube, dari Google, dari segala macam. Kita lihat persiapan, tapi nggak bisa ya sampai kita tahu laki atau perempuan ya. Kalau kita belum tahu laki dan perempuan, paling kita beli yang umum-umum dulu, ya. Terus warnanya biru atau pink, kita juga belum tahu sampai dokter menyatakannya. Dan kita bisa bayangkan
persiapannya itu banyak sekali. Banyak sekali. Sampai ada yang dulu kalau kita melihat, oh itu ada detak suaranya, jantungnya. Nah sekarang itu bukan hanya suaranya, tapi ada gambarnya. Dan bukan hanya gambarnya, 4D lagi. Sudah kelihatan mukanya gitu, hidungnya. Dan semakin sayang kepada bayi yang akan dilahirkan, semakin persiapannya tuh lebih panjang. Ada jemaat ya yang sudah menunggu 14 tahun. Sudah bayi tabung di mana-mana, terakhir sudah hampir menyerah. Itu janin yang terakhir, bukan janin ya, itu masih benih yang terakhir, embrio yang terakhir. Jadi sudah IVF udah berapa kali, udah gagal dan istrinya sudah mengatakan kalau ini sudah tergagal saya tidak mau lagi. Waduh, ini gimana ya, 14 tahun loh. Dan waktu dia konsultasi ke saya katakan jangan pikirkan, kita berdoa sungguh-sungguh minta belas kasihan dari Tuhan. Ternyata Tuhan berbelas kasihan. Maaf ya kalau Bapak Ibu ada di sini yang saya nggak tahu siapa-siapa, tapi saya hanya menceritakan keadaan seperti ini. Bukan berarti ini terjadi ke semua orang, tapi pada saat yang terakhir itu akhirnya jadi. Dan dari seluruh keturunan dari pihak laki dan pihak perempuan, ini bayi yang pertama. Bayi yang pertama. Tentunya secara keuangan mereka juga cukup. Kira-kira mereka akan cari rumah sakit yang ini enggak, yang sederhana enggak? Enggak ya. Justru yang paling mahal. Yang paling mahal, pelayanan yang paling baik, dokter yang terbaik. Saya masih ingat ketika kita saudara nggak banyak ya. Keluarga saya cuma 8 orang, gitu ya, anak. Jadi tidak banyak. 1, 2, 3, 4 perempuan, 5, 6, 7, 8 laki, dan saya yang ke-8. Jadi koko saya yang cici saya yang paling tua, itu mungkin hampir 70 kali ya. Jadi sudah jauh. Dan sudah lahir 1, 2, 3, 4, dan tahun 65, ibu saya mengandung lagi. Dan pada waktu itu saya baru tahu setiap 30 tahun itu Natal sama Idul Fitri itu nyambung satu, benar ya? Saya nggak tahu tuh. Cuma pas waktu koko saya, bayi ini dilahirkan, ya koko saya, itu pas keduanya lagi nyambung, pada hari yang nggak beda jauh gitu. Nah, papa saya itu kan pedagang gitu ya, dan kita jualan gitu, ada ruko di daerah. Jadi mama saya sudah mengandung bulan 12 dan sudah mau melahirkan, mendadak 1 bulan puasa itu kan biasanya cuan-cuannya itu, cuan-cuannya. Terus ibu saya mau melahirkan, bapak saya ngomel-ngomel, sudah tahu toko lagi rame, mau melahirkan lagi. Mama saya kesal, emang saya yang mau? Itu persiapan yang melahirkan yang gimana ya, saking banyaknya anak gitu. Tapi puji Tuhan dilahirkan, terakhir lahir lagi, baru muncul saya. Kalau nggak lahir lagi saya nggak muncul. Nah pada waktu itu, kelahiran dari Yesus, itu kelahiran yang Roh Kudus hadir di tempat itu. Apa yang terjadi bukan sesuatu yang ini ya, yang mereka inginkan. Kenapa? Bukan, maksudnya begini, persiapannya itu bukan yang mereka inginkan. Maksudnya persiapannya ya, bukan bayinya. Tapi persiapannya bukan seperti yang mereka inginkan. Karena kalau kelahiran dari seorang Mesias seharusnya grand ya. Kalau kita lihat ibadah itu sesuatu yang sangat wow sekali. Saya baru lihat YouTube, itu persiapan ibadah Natal, itu sampai ada yang akrobat-akrobat. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat di YouTube? Ibadah Natal itu sampai ada yang akrobat begitu. Ini gereja atau entertainment gitu ya. Dunia entertainment itu seperti
Grammy Award gitu ya. Itu seperti yang salto-salto, dan ini gereja nyanyi puji-pujian seperti itu. Tapi keadaan yang dialami oleh persiapan yang dialami oleh si Maria dan Yusuf itu adalah persiapan yang tidak ideal. Karena apa? Karena pada waktu itu segala sesuatu yang dipersiapkan itu sangat-sangat di luar dari apa yang mereka harapkan. Mendadak ada sensus, disuruh pergi dari tempat itu. Lalu persiapannya gimana? Dan mereka itu bukan orang kaya kan, mereka itu orang sederhana. Duit ya pasti terbatas, makanan terbatas. Dan kalau kita melihat persiapan yang berantakan itu, ya kelahiran yang sudah dekat, akhirnya mereka harus pergi. Itu kelahiran di masa-masa usia kandung yang sangat tua, itu nggak gampang perjalanan itu. Nah, tapi di sini kita belajar, Allah bekerja bukan melalui persiapan kita yang begitu rapih, segala sesuatu beres. Apalagi kalau seseorang yang punya kecenderungan segala sesuatu harus rapih baru dia mau jalan. Cara Tuhan nggak seperti itu. Justru dalam persiapan yang babak belur, tidak seperti yang mereka inginkan. Allah justru bekerja dengan caranya dan sudah Allah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan persiapan yang berantakan itu di mata kita bukan berarti persiapan itu berantakan di mata Allah. Justru cara ini yang Tuhan pilih. Cara ini yang ketika kita mempersiapkan segala sesuatu tidak sesuai, maka kita mungkin berpikir, Tuhan kok seperti ini ya, apa yang kita inginkan enggak terjadi. Tapi dibalik dari layar itu, kalau kita melihat kitab Ibrani, Allah mempersiapkan segala sesuatu. Justru dengan momen yang seperti inilah, maka Tuhan menyatakan apa yang menjadi maksud hatinya. Dan itu akan membawa kita ke bagian yang kedua. Persiapan yang berantakan ini akhirnya mereka harus berjalan. Nah, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu perjalanan yang jauh. Seperti kitab Mika mengatakan, Mesias itu harus lahir di Bethlehem. Kita tahu kan ya, karena kita baca Alkitab. Tapi kira-kira Maria dan Yusuf tahu enggak ya? Maria dan Yusuf tahu enggak bahwa Mesias itu harus lahir di Bethlehem? Pada waktu itu, Maria tahu persis bahwa bayi yang dikandungnya adalah Sang Mesias. Karena dia itu masih perawan loh, mengandung, dan juga bagaimana Tuhan memimpin konfirmasi dari Elizabeth, itu membuat dia yakin bahwa yang dikandungnya Mesias. Tapi sangat-sangat mungkin, ini pandangan saya, dia tidak tahu kalau bayi itu harus lahir di Bethlehem. Karena apa? Karena persiapan itu sangat-sangat sederhana. Dan lagi pula ketika uang tidak ada mau persiapan apa? Gitu. Perjalanan kalau 145 km itu bukan perjalanan yang lurus, garis lurus, jalan tol, tapi persiapan yang penuh dengan tantangan. Saudara lihat itu, perbukitan naik turun. Nah, dari atas itu turun ke bawah dengan perut yang hamil dan perjalanan yang bebatuan. Dan kalau di YouTube kita melihat bagaimana perjalanan dari Yusuf dan Maria itu banyak ya. Salah satu cuplikan dari video itu adalah mereka berjalan ternyata bukan sendiri, tapi banyak orang juga yang mungkin perjalanan menuju ke Yerusalem. Lalu salah satu dari rombongan itu ada yang hampir jatuh ke jurang, tapi mereka di depan, gitu. Mereka di depan. Nah, kalau kita melihat setelah ini segala sesuatu terjadi, kita melihat, mereka nggak mungkin kecelakaan. Karena apa? Karena ya bayi kan harus lahir di Bethlehem, pasti Tuhan akan jaga mereka. Kita tahu, karena kita sudah membaca, mereka kan tidak. Jadi persiapan yang sulit ini, perjalanan mereka harus berjalan dengan tertati-tati dan tidak tahu apa yang terjadi.
Mereka berusaha untuk bertahan hidup sampai dan perjalanan mereka ke Bethlehem itu juga bukan karena perjalanan rohani, perjalanan karena disuruh pemerintah. Perjalanan yang mereka harus lakukan karena Israel dijajah dari Romawi kan. Dan mereka harus berjalan. Dan bayangkan ya Bapak Ibu, pada saat mereka berjalan, mereka harus melewati daerah-daerah yang sulit, ibu hamil itu kaki bengkak, apalagi bisa perut rasanya penuh atau saya belum pernah hamil sih ya, jadi nggak tahu. Jadi gimana sih ibu yang sudah ini pasti sulit ya, berat bawa kemana-mana begitu. Dan itu jalan itu naik turun kan. Nah dari apa ini? Dari cuplikan dari foto ini, Maria memang ya kelihatan terlalu tua ya, karena dia itu umur paling tidak umur 14-15 tahun, itu mungkin udah 20-an, tidak terlalu cocok gitu. Tapi saya suka yang namanya yang aktor yang memerankan Yusuf. Bapak Ibu bisa melihat nggak khawatir dari sang suami di raut wajahnya, kelihatan nggak? Itu kekhawatiran dari sini, ada ya. Kekhawatiran dari seorang suami, seorang calon ayah. Saya masih ingat waktu kita, istri saya dapat studi PhD ke Inggris. Saya pikir kayak dulu tinggal di Amerika, asal ada duit, mau cari penginapan itu atau kos itu gampang. Jadi kita sewa Airbnb dulu, sampai di sana baru kita cari tempat. Ternyata di Inggris itu beda semua. Jadi kita mesti konfirmasi, kita mesti lihat tempatnya, dan kita cocok tempatnya, dan ownernya cocok dengan kita, baru jadi. Bayangkan ya, pindah dari satu tempat ke tempat guest house, ke tempat yang lain, dan ada yang enggak, dan kita koper ada 7. Anak-anak, istri bawa anak-anak, 2 gendong, dan saya mesti ngangkat koper 7. Ya memang jadi kurus ya, tapi ngangkat koper 7, habis itu besok jadi enggak ya, tempat ini kita bisa sewa enggak ya? Itu kekhawatiran yang susah kita ngomong, karena tanggung jawab dari keluarga itu ada di saya. Nah, si Yusuf yang memerankan Yusuf ini, raut wajahnya itu menggambarkan bagaimana kekhawatiran dari seorang pemimpin keluarga. Nah, habis ini kemana ya? Bagaimana kalau ada terjadi sesuatu? Itu tanggung jawab dia kan. Tanggung jawab dia. Dan Tuhan memang memimpin dia, tapi dia kan harus menjalaninya, menjalani kehidupan yang tidak mudah. Nah, kenapa Maria harus ikut ke perjalanan ini? Kita tidak tahu, apakah memang karena perintah dari kaisar, semua keluarga, baik suami istri harus sama-sama mendaftar, atau mungkin karena Maria tidak bisa ditinggalkan sendiri, tidak ada yang jaga, dia harus angkut bersama-sama, atau bagaimana kita nggak tahu persisnya seperti apa. Tapi Maria ikut. Bayangkan ya, kalau Maria tidak ikut berarti kan ada mamanya yang di Nazaret. Udah, kamu nggak usah ikut. Biasanya kan ibu-ibu gitu kan, kamu nggak usah ikut, itu perjalanan jauh banget. Gitu, kamu udah di rumah aja. Dan sampai lahir kan, baru nanti kita pikirkan. Nah kalau itu terjadi, firman Tuhan tidak digenapi oleh Mika ini, bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Kita tidak tahu yang terjadi itu seperti apa. Tetapi yang pasti adalah momennya tidak pas, tidak ideal. Ya. Baru berapa bulan yang lalu Maria mengatakan seluruh generasi akan menyebutku bahagia. Tapi perjalanan itu sulit sekali. Mungkin Maria akan bertanya, Tuhan sudah panggil saya. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Kenapa hidupku sulit? Nah, saya sendiri menanyakan seperti itu loh. Saya nggak tahu saudara itu seperti apa, tapi saya sendiri juga pernah menanyakan itu. Dan dalam suatu pembicaraan saya dengan istri bertanya, kita sudah melakukan ini dan itu. Kita sudah berdoa dan kita sudah melakukan bagian kita. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita ya? Atau tidak menjawab sesuai dengan yang paling tidak untuk inilah doa kita.
Orang lain kan saya bisa menjawab, ini pendeta dong. Waktunya Tuhan. Gampang itu. Waktunya Tuhan. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Tapi kalau istri yang nanya, dia lihat saya setiap hari. Saya hanya bisa mengatakan, harus ada kejujurannya. Dia itu Tuhan. He is the Lord. Dia mau kita hidup. Dia mau mati, kita mati. He is the Lord. Dia Tuhan. Saya belajar untuk menyerahkan setiap langkah karena saya tahu, saya kenal Tuhan yang saya sembah. Bahwa He is a kind God. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri sesuai dengan janjinya kan ya. Ya sulit itu ya sulit. Dan sepertinya apa yang kita lakukan itu tidak ada yang seperti yang kita inginkan. Tidak ideal. Tapi justru Tuhan memimpin kita dalam keadaan yang tidak ideal dan dia tidak menjelaskan apa-apa. Dia nggak perlu jelaskan apa-apa. Tapi justru itulah keajaiban dari jalan Natal itu sendiri. Tuhan topang umat Tuhan di dalam masa-masa yang sangat sulit, walaupun ia tidak berbicara apa-apa. Ketika Maria dan Yusuf menjalani perjalanan yang mungkin sebagian dari kita mengatakan, ya itu kan cuma 6 hari. Cuma 6 hari atau 7 hari. Kita 1 hari aja ngomel-ngomel, apalagi 6-7 hari dalam perjalanan yang tidak jelas setelah itu karena apa? Bagaimana? Memangnya Yusuf dan Maria tahu setelah itu nanti akan ada 3 orang Majus datang memberikan emas, minyak dan emas, kemenyan dan mur. Untuk uang itu bisa dipakai untuk kehidupan mereka. Dia nggak tahu loh. Bayangin setelah 8 hari melahirkan, Yesus disunat, mereka memberikan persembahan burung dara yang menandakan ini orang yang sangat sederhana. Lalu kita datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan aku sudah mengikuti Engkau. Maka muncul pengajaran dari teologi kemakmuran. Tuhan akan memberkatimu. Yang penting kau persembahkan hatimu dan juga uangmu ke gereja ini. Seperti itukah? Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Mengikuti Tuhan, ya ikutin gitu. Tuhan tidak memberikan roadmap 10 tahun ke depan, nggak ada itu. Tuhan tidak memberikan timeline hidup yang jelas. Habis ini kamu ini. Nggak ada itu. That's not the way how God works. Tuhan juga tidak memberikan detail apa yang harus kita lakukan, bahkan pada hari itu. Enggak. Tapi yang Tuhan katakan adalah, trust Him. Percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia. Kita bisa mempunyai teologi yang hebat-hebat. Teologi yang matang. Tapi kalau itu hanya sebuah pengetahuan, nggak kemana-mana. You just fills other people's mind with the knowledge only. Cuma dalam pikiran. Tapi hati kalau tidak tersentuh, kekristenanmu tidak akan bertumbuh. Semakin banyak pengetahuan, telunjuknya semakin panjang. Salah. Nah ini telunjuknya. Tapi sayangnya telunjuknya nggak pernah nunjuk sendiri. Lalu ada yang mengatakan, kalau gitu nggak usah belajar. Ya nggak bisa. Kalau saudara tidak belajar bagaimana fondasi imanmu, engkau meletakkan fondasi imanmu di dalam emosi. Emosi itu gampang berubah. Hari ini ada, besok hilang. Ada teman yang dari Tukan Baru, dia mengatakan, hari ini saya tidak merasakan Tuhan hadir dalam hidup saya di gereja. Wah, kalau ikut Tuhan harus pakai perasaan, maka Tuhan kita ya moodnya kita. Tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jalan keajaiban dari jalan Natal ini adalah langkah dari anak-anak Tuhan itu tidak pernah acak. Hidup kita kelihatannya nggak beres. Emang hidup dari Maria dan Yusuf waktu itu beres? Dalam arti semuanya lancar? Kagak. Mereka harus berjuang untuk
kehidupan sehari-hari. Dan pada saat persiapan seperti ini, momen yang tidak tepat ini, Alkitab tidak menyatakan bahwa Yusuf dan Maria itu ngomel, enggak. Tapi memang dari raut wajah ini terlihat cemas. Tapi cemas yang bukan berarti tidak beriman. Cemas memikirkan selanjutnya seperti apa ya. Tuhan tidak melarang kita untuk cemas dalam arti khawatir, tapi khawatir yang tidak berlebihan. Khawatir yang tidak sampai melumpuhkan iman kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir. Berarti kan ada khawatir dong. Kalau nggak ada khawatir, masa Tuhan ngomong? Janganlah kamu khawatir. Beriman, percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Satu sisi, kita terlalu khawatir sampai kita lupa janji Tuhan. Di sisi yang lain, kita seperti positivisme. Oh, nggak boleh ngomong yang khawatir-khawatir, yang negatif-negatif. Ya nggak seperti itu juga, ya, itu ekstrim yang lain. Kalau kita semuanya tidak melihat sesuatu yang di depan itu sulit, maka kita terjebak kepada euforia dan sesuatu yang hanya bersifat dangkal. Yang penting maunya bagus dan segala macam. Realitanya hidup itu sulit. Dan setiap kesulitan itu kalau membawa kita kepada suatu pembelajaran di mana kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan langkah dari anak-anak Tuhan itu tidak pernah acak. Bagaimana Tuhan memimpin hidup dari anak-anaknya? Dia tutup semua jalan, tinggal satu jalan itu yang dibuka. Maka karena satu jalan itu yang dibuka, ya udah dijalani. Tutup semua jalan, tidak ada yang Tuhan tutup jalan, tidak ada yang bisa membuka. Tuhan buka jalan, tidak ada siapapun yang bisa menutup. Kita pernah dengar kan? Amin. Ya, kalau Tuhan buka semua jalan, maka tidak ada yang bisa menutup. Itu enak benar loh. Ada satu jemaat yang mengatakan begini, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma sharing saja, jadi bisnisnya, gitu. Enak ya? Saya juga mau. Enak ya, gampang sekali, itu semuanya Tuhan, everything is God. Rohani kan ya? Tapi ketika kita share masalah kita, oh kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Loh tadi katanya nggak ngapa-ngapain, Tuhan tolong. Terus begitu di-sharingkan, oh kamu harus begini, kamu harus begini. Lah bukan Tuhan lagi dong. Itu yang enak kalau Tuhan buka jalan semua. Yang tidak enaknya adalah Tuhan tutup semua jalan, nggak ada yang terbuka, dan kita jalannya sampai kadang-kadang, Tuhan ini maunya apa lagi? Ke kiri nggak ada jalan, ke kanan nggak ada jalan. Yang ada satu langkah ke depan. Lalu firman Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang dari jalanku. Pelita itu emang waktu terangin kayak lampu LED sekarang begitu sorot semuanya jadi terang. Enggak, lilin itu cuma menerangi jalan yang di depan. Lilin kan jalan di depan, satu langkah, yang penting kita bisa lihat jalan kita ke depan. Nah itu cara kerja Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Dia. Supaya kita bergantung kepada Dia. Masa depan seperti apa? Ada di dalam tangan Tuhan kan ya. Ada yang mengatakan, kalau saya tidak mengerti, saya tidak akan jalan. Tapi seringkali cara kerja Tuhan adalah, kita beriman dulu, baru mengerti belakangan. Bukan berarti nggak ngerti ya. Itu yang dikatakan oleh Anselmus kan ya. Faith seeking understanding. Jadi kita beriman dulu, baru mengerti belakangan. Tapi bukan berarti pokoknya beriman. Itu jujurnya bukan beriman ya. Itu confidence diri. Ya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Yang penting kamu beriman. Iman itu bukan didasarkan pada confidence kita. Iman itu didasarkan pada Alkitab ngomong apa, saya percaya. Itu iman. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Jadi kalau tidak ada firman, maka iman itu tidak bertumbuh. Kalau kita katakan beriman, itu confidence yang bukan diajarkan oleh kitab suci. Beriman, apa yang Alkitab katakan, kita imani itu. Sehingga di dalam masa-masa sulit, saya berdoa demikian. Tuhan,
Saya tidak melihat jalan keluar itu seperti apa. But I trust you. Saya percaya kepada Tuhan. Jadi, apa yang Yusuf dan Maria alami, kita nggak tahu seperti apa. Tapi mereka beriman kepada Tuhan. Mereka beriman. Sulit itu mereka lalui. Mungkin mereka komplain nggak? Nggak tahu ya. Dikit-dikit mungkin ada lah ya. Masa nggak ada? Saya nggak tahu deh. Karena itu sulit sekali. Bayangin, perjalanan sudah hamil tua, yang kalau kita di sini jalannya juga mesti digendong, itu perutnya, dan dia harus naik keledai, dan kalau mamanya kaki bengkak gimana? Nggak ada balsem, nggak ada air untuk ini, segarkan kaki, nggak ada. Terus berhari-hari minum gimana? Emang mereka punya aqua? Ya nggak ada lah, berarti mesti cari tempat kan ya. Persediaan mereka juga terbatas, uang mereka juga terbatas. Segala sesuatu jadi sulit. Nah pada saat yang sama, mereka sedang melakukan pelayanan. Sounds very spiritual. Tuhan berikan mereka visi. Menjadi saluran di mana Mesias akan dilahirkan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak memanjakan anak-anak Tuhan yang melayani Dia. Jadi dengan kata lain, kekristenan atau Alkitab tidak mengajarkan mentalitas dari anak manja. Ketika kita melayani mengikuti Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan atau menjadi saluran dari apa yang Tuhan ingin bangun kerajaannya. Saya berusaha menghindari kata pakai ya, karena rasanya nggak enak banget kita masa Tuhan mau makai kita gitu. Tapi kita diundang untuk berbagian di dalam kerajaan Allah, gitu ya. Ini saya sensitif gitu, pakai ya. Tapi Tuhan kita diundang untuk menjadi bagian dalam Allah membangun kerajaannya. Dan Tuhan tidak membuat kita menjadi manja. Jadi kalau ada yang di sini mengatakan, saya tidak mau melayani lagi. Karena apa? Saya sebel dia ngomong begini. Ya namanya juga berarti kekristenan saudara, ya itu masih perlu proses yang panjang. Semua orang juga diproses lah. Ada yang kuat di sini, ada yang kuat di sana. Dalam perjalanan yang hidup kita yang sulit, perjalanan kita nggak pernah acak. Mata Tuhan selalu memandang. Kalau hari ini saudara dalam keadaan kesulitan, saya tidak tahu kesulitannya apa. Kalau segala sesuatu baik, puji Tuhan, bersyukur. Karena segala sesuatu yang baik berasal dari Allah yang baik. Ya, jadi bersyukur setiap saat dalam hal yang kecil sekalipun, karena ucapan syukur itu akan membuat kita mampu bertahan melewati masa-masa yang sulit. Ya, kalau ada segala sesuatu yang baik, bersyukur. Kembalikan segala pujian kepada Allah. Tapi ketika kita menjalani hari-hari yang sulit, kedepannya seperti apa, dan kesehatan sudah menurun, keuangan begitu terbatas, ini dan itu, seperti seolah-olah ikut Tuhan kok nggak ada hasilnya gitu. Yang ada satu kesulitan demi kesulitan. Saya berulang kali orang datang kepada saya dan saya melihat kesulitan mereka. Aduh, udah jatuh, ketimpa tangga, kecebur got, tubruk tembok, apapun itulah. Berulang lapis-lapis, sampai saya bingung sendiri. Tuhan, saya mau doa apa ya untuk orang ini? Paling saya berdoa, Tuhan berikan dia kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Yang saya juga nggak ngerti sulitnya seperti apa. Tapi saya percaya anugerah Tuhan itu ada bagi setiap orang yang bersandar kepada Dia. Dan firman Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang datang kepada Dia, Tuhan akan topang, tapi Dia tidak menjanjikan perjalanan itu mudah. Nggak ada itu. Nah, ada satu cerita begini. Ada dua orang yang sukses. Yang satu suksesnya itu dari muda, dari keluarga yang kaya, ya beres semua. Terus ini seorang wartawan mendatang, wah ini sukses ini cerita suksesnya dia mau belajar nih. Terus ketika dia datang kepada yang satu ini,
yang dari mudanya sudah sukses dan kaya dan segala macam. Waktu ditanya, Pak, rahasia kesuksesannya apa? Apa yang kita bisa pelajari? Udah siap-siap catat nih. Lalu si bapaknya mengatakan, nggak tahu ya. Ya bagi saya lahir sudah begini. Dan sekali makan ya 10 juta biasa. Kita udah 10 juta. Itu 2 bulan itu, 3 bulan. Dia 10 juta sekali makan biasa gitu. Dan segala sesuatu sudah rapi. Jadi dia si wartawan ini nggak bisa belajar apa-apa. Oh begitu ya. Oh dituliskan segala sesuatu sudah beres. Lalu dia cari yang kedua. Pak, sukses itu seperti apa? Nah, Bapak ini dari muda ya sudah berjuang. Dan dalam perjuangannya kadang makan, kadang tidak. Sampai akhirnya dia bisa mengalami kesuksesan seperti itu. Dan dia mengatakan, perjalanannya panjang loh. Lalu dia mulai cerita. Si wartawan ini langsung mencatat. Begitu banyak yang dicatat, begitu banyak yang bisa dipelajari. Kata-kata kunci, kata-kata kehidupan, kata-kata penghiburan yang begitu kuat, lahir dari kesulitan yang betul-betul sulit, tapi bisa keluar ya. Orang yang kalau mengalami kesulitan nggak bisa keluar, itu kasihan sekali. Sulit sekali. Tapi udah sulit, kemudian dia bisa melewati kesulitan itu. Pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Perjalanan Maria dan Yusuf itu sulit sekali. Tidak seindah dari waktu kita baca waktu Natal. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang dia harus alami, cuma dia dan Yusuf yang tahu. Ketika dalam proses pertemuan, Yusuf mendadak tidak ada dalam gambaran itu. Kemana ya? Nah, seringkali kita fokus hanya kepada Maria. Lalu Yusuf itu gimana? Seorang perempuan bisa mengekspresikan perasaannya, kesulitannya. Seorang laki-laki susah loh, susah menyatakan kesulitannya. Salah ngambil keputusan, kamu sih nggak bisa mengambil keputusan, gitu. Atau keputusanmu salah. Kemarin baru kita nonton, beberapa waktu lalu nonton film Avatar. Yang kita suka nonton sih ya. Film Avatar. Tahu kan yang terakhir itu film Avatar, judulnya apa? Nggak ada nonton ya? Fire and Ash. Ya. Lalu ada satu bagian yang saya melihat ketika si aktor utama itu, dia mengambil putusan dan istrinya mengatakan bahwa ya kira-kira cekcok lah. Dan si aktor utama, si suami itu mengatakan, ini semua yang saya ngambil keputusan itu bukan untuk saya, tapi untuk memikirkan keluarga gitu. Dan saya melihat dalam cuplikan itu betapa sulitnya menjadi seorang suami yang harus memutuskan, karena tanggung jawab itu ada di pundaknya dia. Istri-istri, ibu-ibu, hargai suamimu, karena dia harus memutuskan, mengambil keputusan. Kalau keputusan salah, maka seluruh keluarga akan mengarah kepada hal yang salah. Di dalam perjalanan yang sulit ini, sampai kepada Bethlehem, maka proses kepada kelahiran. Permasalahannya di sana tidak ada tempat. Ada yang bertanya begini, loh itu kan tanah kelahiran dari Yusuf dan Maria kan, maksudnya mereka berasal dari sana. Loh kenapa nggak ada saudara atau apa membantu kan ya? Apalagi di Indonesia kan ada ya namanya family, keluarga pasti datang membantu dong. Kita nggak tahu. Apakah ada orang membantu? Alkitab juga tidak ngomong. Apakah suami sendiri, si Yusuf sendiri yang membantu melahirkan? Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa. Yang jelas kelahirannya itu bukan seperti ini. Segala sesuatu sudah beres, mamanya udah tinggal di tempat yang ber-AC. Bayinya sudah lahir bu, sendiri ngebawa kan. Enggak seperti itu. Enggak. Si Maria harus mengedan, ngaden. Salah.
ngeden. Ngomongnya aja salah nih, ngeden. Dan saya nggak tahu proses ngedennya itu seperti apa, karena dua-dua anak saya itu lahir dari sesar, cembeli, sesar. Jadi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi yang pasti darah di mana-mana, terus suasana yang mungkin waktu malam, kenapa mesti malam ya? Saya juga sampai sekarang nggak pernah nanya, kenapa waktu lahiran selalu dirujuk kepada waktu malam ya? Nggak tahu tuh. Tapi suasana yang katakanlah kalau itu malam, itu kan dingin. Dan dalam keadaan yang seperti itu, berjuang antara hidup dan mati. Ini melayani Tuhan loh. Mesias loh. Tapi dalam proses itu sulit. Sangat-sangat sulit. Tetapi dalam proses kelahiran itu, kita melihat bahwa ini kelahiran yang penuh resiko, yang bayinya sendiri juga harus di dalam palungan. Itu bagian dari proses mereka melayani Allah. Bagian dari proses di mana Mesias dilahirkan dengan perjalanan yang sangat-sangat melelahkan dan sangat-sangat sulit, dan akhirnya juga melahirkan dengan sangat sulit. Mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Tuhan, apapun resikonya, ya dijalani. Saya kesal sekali dengan pengajaran dari teori kemakmuran, di mana ikut Tuhan tuh lihat seperti Abraham yang sukses. Tunggu dulu, Abraham sebelum ikut Tuhan itu juga sukses. Rumahnya udah gede, dia datang keluar dari yang namanya Hebrew itu artinya melewati ya, melewati sungai. Dia melewati, dia itu sudah kaya. Masih ingat ketika di Kejadian 14 ya kalau tidak salah, Lot ditawan. Nah kemudian Abraham membebaskan. Dia membawa berapa orang? 318 orang tentara yang dilatih di rumahnya. Nah ini anak kan yang ngangkat senjata itu kan umur 20 sampai sekitar 40 ya. Ini anak ini mungkin pasti ada orang tuanya dong, paling nggak ada mamanya ya, atau ada istrinya. Nah kalau 300 kali 3 kan ada papa mama, itu hampir 1000 ceceng. Bawa ceceng orang keluar banyak itu. Kaya itu. Kaya. Jadi ngikut Tuhan itu seolah-olah sukses itu menjadi kata yang, ini kalau ikut Tuhan itu harus sukses. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Ikut Tuhan itu apapun yang terjadi. Kalau dia beri kesuksesan di dalam keuangan, di dalam ini, ya puji Tuhan. Pasti dalam kesuksesan kita, Tuhan mau lakukan sesuatu melalui kesuksesan keuangan kita ataupun hidup kita. Tetapi hidup dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, itu adalah bagian dari perjalanan yang Tuhan ingin kita lalui. Dan bayi Kristus, dia datang ke dalam dunia ini, tidak hanya merasakan hidup sebagai manusia, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia itu. Allah yang membatasi dirinya untuk hidup dalam dunia ini. Kemarin malam ada teman yang anak rohani yang jadi profesor musik di Chengdu, di Chongqing. Dia bertanya, dia mau ngajar orang-orang Indonesia yang kumpul di sana. Terus dia nggak ngerti yang namanya kenosis itu seperti apa. Kenosis mengosongkan diri. Terus dia tanya ChatGPT. ChatGPT menjelaskan dengan bahasa teologi reform. Nggak ngerti dia. Terus ini gimana ya kok menjelaskan ini? Terus saya bilang begini, ada contoh seorang anak konglomerat, lalu dia belajar untuk mandiri. Dia pergi ke salah satu perusahaan dia yang di kota kecil, yang orang nggak tahu dia itu siapa. Ini anak konglomerat nih. Lalu dia di sana kerja sebagai office boy. Lalu di sana itu dia kerja ya seperti orang hire biasa. Dia mesti ngantar makanan, beli makanan dan sebagainya. Orang tidak tahu dia itu siapa.
Dan dia juga tidak menggunakan segala fasilitas sebagai seorang anak konglomerat yang itu semua bos yang paling tinggi juga kalau dia mau pecat juga bisa. Tapi dia tidak lakukan. Dan dia bekerja seperti biasa. Nah itu namanya mengosongkan diri. Dalam contoh yang sederhana lah, ini nggak sempurna, tapi paling tidak bisa memberikan sedikit gambaran. Nah, bayi yang lahir, yang kita rayakan sebagai Natal ini, dia bukan datang untuk merasakan hidup manusia saja, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Nah, keajaiban dari jalan Natal ini, Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur sejarah dan raja dalam dunia ini. Inkarnasi ke dalam dunia, bukan dalam ruangan yang steril, tapi tempat yang sempit, bau, yang penuh resiko, yang kalau bahasa sebenarnya kena apa namanya, kena bakteri gimana? Sekarangnya toksoplasma dan segala macam gitu ya. Itu binatang loh, pasti punya bakteri kan, punya virus ya. Yang mereka pikirkan adalah antara selamat dan tidak. Dan Allah memutuskan untuk masuk dengan cara yang seperti ini. Untuk mengajarkan kepada saudara dan saya. He knows what he is doing. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dan ini adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dan memilih cara yang terbaik. Jalan Natal, kelahiran yang terbaik. Dan caranya yang begitu ajaib. Itu tidak mungkin ditiru oleh siapapun juga. Karena kalau ditiru, terlalu beresiko dan bisa menimbulkan kematian. Tapi justru melalui itu, di mana Yusuf dan Maria tidak tahu jalannya Tuhan, tapi Tuhan mengarahkan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, kenapa saudara dan saya tidak belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan, apapun yang terjadi? Sulit itu sulit. Menjalani hidup dengan air mata, ya. Seperti Daud mengatakan, aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata. Nah itu bagian dari kehidupan orang Kristen. Bukan berarti kalau kita jadi orang Kristen kita harus susah, baru kita namanya Kristen yang oke. Enggak, Alkitab tidak mengajarkan teori kesusahan seperti itu. Enggak, saya tidak menganut seperti itu. Tapi saya juga bukan penganut teologi kemakmuran. Tapi realita hidupnya itu, ya sulit itu sulit. Sulit itu sulit. Mari kita rangkumkan dan kita refleksi. Keajaiban Natal bukan hanya kelahiran dari bayi di Bethlehem, tapi keajaiban dari cara kerja Allah. Allah bekerja dengan caranya, dan ada pola yang dia lakukan. Dia ciptakan segala sesuatu dengan pola. Kita sendiri hidup itu dengan pola. Jangan jauh-jauh, kita sisir rambut itu udah ada polanya. Pasti arahnya sama. Dari mana duluan ke mana duluan. Coba ikat tangan yang kita biasa sisir rambut dengan tangan kiri atau terbalik. Pasti rasanya kurang ganteng, kurang cakep. Karena apa? Nggak terbiasa. Pola kan ya. Nah, Tuhan melakukan segala sesuatu dengan pola supaya kita bisa belajar dan mengenal Dia. Mengenal pribadinya dengan melihat cara kerjanya Tuhan. Nah, hari ini kita belajar melihat bahwa cara kerja Tuhan, walaupun dalam kehidupan persiapan yang berantakan dari Maria dan Yusuf, mengajarkan kepada kita, walaupun semua rencana hidup kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, bukan berarti kita gagal menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan perkenan. Enggak. Ada yang perjalanan hidupnya baik, ya resikonya mereka tidak belajar apa-apa. Saya nggak berani menghakimi bahwa orang yang hidupnya baik, berarti mereka nggak belajar apa-apa semua ya. Enggak ya, itu secara umum saja. Tapi saya percaya sih ya, kebanyakan dari kita semua, walaupun kelihatannya di luar baik, pasti ada sesuatu yang mengganggu. Kita hidup dalam dunia yang berdosa, pasti ada sesuatu yang mengganggu. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi, walaupun segala sesuatu tidak sesuai dengan kita inginkan, bukan berarti kita bukan orang Kristen yang baik. Kita mengikuti Tuhan, jalan hidup setiap orang itu sulit, ada batu kerikil, ada yang tajam yang melukai kita,
tapi itu bagian yang harus kita jalani. Dan perjalanan yang melelahkan dari Yusuf dan Maria, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Ketika perjalananmu, kakimu berat, hatimu penuh tanda tanya, Tuhan kok begitu ya? Allah tetap berkuasa loh, Allah tetap berdaulat. Dia tidak tinggal diam. Dia tetap bekerja. Hanya saja kita tidak lihat tangannya. Ya bukan berarti kita tidak lihat, dia itu tidak bekerja. That's why firman Tuhan terus mengatakan, trust him, trust him. Percaya kepada dia. Dia itu Allah. He knows what he's doing. Dan kelahiran Maria yang penuh resiko. Bukan di tempat yang nyaman, tapi tempat yang sangat sederhana. Tempat yang bahkan di dalam kelahiran itu antara hidup dan mati. Tapi Tuhan tetap menopang dia. Membawa dia kepada suatu perjalanan yang seharusnya dilakukan. Tuhan membawa saudara dan saya melewati masa-masa sulit seperti ini. Ke suatu musim yang baru, yang menakutkan karena kita tidak melihat ke depannya seperti apa. Dan seringkali tidak ideal. Tapi sekali lagi Tuhan mengatakan, percayalah kepadaku. Bukankah itu yang Yesus selalu katakan dalam perjanjian baru, dalam kitab suci? Percayalah kepadaku. Trust me. Mengapa imanmu begitu kecil? Nah hari ini kita melihat bahwa Tuhan ada hadir dalam kehidupan Yusuf. Tuhan ada dan hadir dalam kehidupanmu. Tuhan yang sama. Dia tidak tinggalkan engkau dan dia tidak bekerja acak-acakan. Ingat, Tuhan tidak hanya menyertai perjalanan hidupmu, Ia sudah lebih dahulu menempuh perjalanan yang jauh lebih berat dari surga ke palungan, dari palungan ke kayu salib, dari kayu salib ke kubur, mati loh itu. Jangan seperti yang teman saya ngomong ya, tapi habis itu kan dia bangkit kan. Enak benar ngomongnya. Nggak ada yang dari kubur itu bangkit dan hidup selama-lamanya kecuali Kristus. Dan dari kubur ia bangkit untuk memanggilmu masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dan berkat ini adalah untuk saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan, you know him, you trust him, and you love him. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Itulah keajaiban dari jalan Natal supaya membawa saudara dan saya untuk mengenal dia lebih dalam lagi melalui cara kerja dia. Lalu saudara boleh percaya kepada dia dan pada akhirnya saudara boleh mengasihi dia. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan hari ini biarlah kita merenungkan kembali. Ketika engkau melewati masa-masa yang sulit, berkata kepada Tuhan, Tuhan hidupku sulit, tapi gak apa-apa, it's okay. Because I trust you. Because I trust you. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.